bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Hadirin mengawali acara, kita ikuti bersama. Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi Kendari mengadakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah adat Tolaki, Laika Aha, serta melaksanakan kegiatan fokus discussion group tentang pemberdayaan masyarakat Tolaki dalam mewujudkan kampung adat Tolaki, bertempat di Mandobi, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Sabtu 14 November 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini turut hadir Raja Laiwoi ke-10 Haji Irwan TKK Sausau, Putra Mahkota Kerajaan Laiwoi Henry Irwan TKK, Ketua Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Masyur Masih Abu Nawas, Ketua Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi Kendari Jamal Nasir Sausau, perwakilan Raja-Raja Nusantara Sulawesi Tenggara dari pemangku Raja Muda Haji Laode Baharudin, Sialimbo Nabuton, Andi Muslimin mewakili Raja Mornene Poliang, Agus Salim, Asisten 1 Pemkot Kendari, unsur Forkompimda Kota Kendari, serta sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan rumpun keluarga Kerajaan Laiwoi Kendari. Dalam kegiatan ini dibuka dengan ritual adat Tolaki, permohonan izin kepada pemimpin adat oleh juru bicara Pak Bitara untuk melanjutkan agenda acara yang disaksikan para tamu undangan yang hadir dan dilanjutkan sambutan-sambutan, dan selanjutnya dibuka resmi dengan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah adat Tolaki, Laika Aha di Mandobi, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Haji Irwan TKK Sausau, Raja Laiwoi ke-10 saat menerima permohonan izin tersebut menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Laiwoi sejak tahun 1610 dan nama Kota Kendari awalnya adalah Kandai. Ia juga mengharapkan agar masyarakat suku Tolaki agar selalu medulu mepokuaso untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya Tolaki agar tidak hilang di telan zaman dan tidak bernasib seperti bangsa Indian di Amerika atau bangsa aborigin di benua Australia. Selanjutnya, putra Raja TKK ini juga menjelaskan Kota Kendari ini sejak dulu majemuk, di mana ada Kampung Butung, Kendari Cadi, Kampung Salo, Muna, dan dulu raja-raja dari Buton dan Muna sering berkunjung di Istana Raja Laiwoi di masa pemerintahan Raja TKK. Raja Laiwoi ke-10 ini juga menegaskan bahwa pembangunan rumah adat Tolaki di Mandobi, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo ini karena dulu di sini pernah berdiri rumah adat Tolaki Laika Aha di tahun 40-an. Apa sebabnya Laiwoi ini ada? Dari zaman Belanda sudah tahun 1610. Ketika pertama-tama datang meminta tanah di Laiwoi ini, namanya dulu Kandari. Nah, kemudian perjalanan batu ketika leluhur kami itu tinggal di sekarang di sekitar jalan pembangunan sekarang. Jadi berawal daripada itu, kemudian Laiwoi ini menjadi satu ikon meliputi semua etnis yang ada di Sulawesi Tenggara, bahkan dari luar. Makanya itu sebenarnya kita itu ketika pertama kali diangkat, saya tidak mau dulu sudah mau bersosialisasi di dalam negeri karena banyak tantangan, banyak 55 tahun kita tenggelam di tenggelam, tetapi barang yang memang benar ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada di dalam, apa yang pernah terjadi. Oleh karena itu saya merasa terima kasih kepada yang mewakili Sultan, kerajaan-kerajaan dan pemangku adat dari Nusantara, pemerintah dan seluruh masyarakat dan seluruh keluarga saya. Mohon kiranya kita mempersiapkan diri, menulisahkan mepokuaso. Kalau Abraham itu hilang, kita akan hilang identitas. Seperti misalnya di Amerika hilang
masyarakat Indian di Australia, aborigin hilang karena banyak. Tapi kita masyarakat adat Tolaki menerima sebab ada pepatah mengatakan di mana kaki bibir tidak di situ langit itu. Oleh karena itu saya mohon kiranya para yang mulia atas makna pertama-tama saya begitu habis dilantik. Bukan yang melantik ini orang bukan orang dari Kendari, orang dari luar sana, termasuk saudara saya, keluarga dari Bono, keluarga dari Lekonda, kemudian dulu semua. Jadi oleh karena itu mohon kiranya semua saudara-saudara saya akan mencatatkan siapa yang akan melanjutkan itu mesti rahasia. Saya mesti melihat siapa yang bisa melanjutkan budaya dan ada kegiatan orang Tolaki berbarengan dengan masyarakat adat yang ada di Kendari ini. Apa sebabnya ketika ayah saya dulu menyebut ada beberapa etnis yang ada di sini dengan kampungnya sekalian. Ada kampung Bajo, ada kampung Kalo. Kalo itu bahasa apa? Bahasa Bugis. Kendari tadi bahasa apa? Bahasa Makassar. Kampung Butung, orang Butung ada. Ini memang kemudian menang. Karena memang dulu itu kedekatan raja-raja dulu selalu. Kalau raja Muna, raja Butung selalu di sana. Jadi ini yang saya mau sampaikan pada saat ini supaya saya menjelaskan supaya lebih terang benderang. Supaya ini ada kesangan kita, ada keluarga. Jadi kalau bilang orang Butung, kita ada juga begitu. Kalau kita bilang orang Butung, kita juga ada Butungnya sedikit. Keluarga dari turunan melalui ibu turunan ibu itu namanya Raja. Demikian dalam salam singgiran karena salam semua setelah kita sekarang namboki kalau itu karena ini negara ini negara ya negara ini penasara ini negara ya negara itu moto daripada kita karena sekarang ini masanya sudah waktu bukan selesai jadi saya respon untuk membangun rumah yang memang pernah ada, bukan membangun karena lebih dulu pernah ada. Yang di tahun-tahun 40-an. Sementara itu, Jamal Nasir Sausau dalam pidato sambutannya mewakili Mokole Laiwoi ke-10 menjelaskan bahwa Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi ini merupakan wadah yang merupakan ide dari Mokole Kerajaan Laiwoi Kendari untuk mempersatukan dan menghimpun rumpun keluarga Kerajaan Laiwoi atau Trah Keluarga Kerajaan Laiwoi. Forum diskusi dan juga pelaksanaan peletakan batu pertama dari pembangunan rumah adat Tolaki yang dikenal dengan Laika Aha. Tentu semuanya ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan atas bantuan dari berbagai pihak yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia. Oleh karena itu, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi ini adalah merupakan suatu wadah
yang menghimpun semua rumpun keluarga atau terah keluarga Laiwoi, yang mana kita tahu bahwa dengan kondisi pembangunan sekarang, di antara kita semua yang masing-masing dengan kesibukan-kesibukannya sendiri, sehingga silaturahmi antara rumpun keluarga ini semakin sulit dilakukan, semakin jarang dilakukan. Oleh karena itu timbullah suatu ide ya dari Mokole Laiwoi untuk membentuk suatu yayasan, ya, di mana yayasan ini juga berfungsi sebagai alat pemersatu dan juga di dalamnya bisa dijadikan tempat berkomunikasi seperti apa yang kita sudah saksikan di sini, di mana sudah dibentuk FGD, fokus diskusi, ya, yang semuanya terdiri dari generasi-generasi muda yang memiliki semangat yang begitu tinggi, yang memiliki motivasi yang begitu tinggi demi untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Nah, ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang sejalan dengan visi dari Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, kami dari pihak Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi dengan penuh optimis mendorong, memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang masih muda-muda ini untuk terus bekerja walaupun dengan berbagai tantangan dan hambatan. Saya bersyukur mereka tetap bekerja dengan giat, akhirnya kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Oleh karena itu, sebagai yang mewakili Mokole Laiwoi, saya diberikan amanah untuk mewakili beliau untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, terutama atas apresiasi dan perhatian dari Ketua Lembaga Adat Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada para raja-raja Nusantara yang sempat hadir di tempat ini, kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh agama yang sempat hadir. Saya atas nama Yayasan Keluarga Laiwoi dan juga atas nama Mokole Laiwoi Bapak Dr. Andes Haji Irwan TKK menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan ini merupakan amal ibadah yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan sebagai amal ibadah kita di kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, ada satu pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak kita, ya, adik-adik kita, luwako, teohai, ya, hainggu, lakiananggu, puenggu, ya, yang ikut kegiatan ini untuk senantiasa tidak terlepas dari visi dibentuknya keluarga Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi ini sebagai simbol budaya. Simbol budaya ini adalah salah satu bentuk simbol sebagai alat pemersatu. Fungsi utama sebenarnya yayasan ini juga termasuk simbol, termasuk identitas. Kalau dia sebagai identitas, berarti identitas kita ini bisa dibedakan dengan suku-suku lain. Oleh karena itu, Yayasan Keluarga ini selain sebagai identitas juga, dia berfungsi sebagai alat pemersatu. Jangan kita jadikan FGD dan pembangunan rumah adat Tolaki ini justru keluar dari visi untuk mempersatukan keluarga dan memberdayakan suku Tolaki di daerah ini. Itu yang saya tekankan, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara, Masyur Masih Abu Nawas dalam pidato sambutannya menyatakan agar peletakan batu pertama pembangunan rumah adat Tolaki ini, masyarakat Tolaki untuk Medulu Mepokuaso untuk mewujudkan pembangunan rumah adat Tolaki Laikaha, dan Lembaga Adat Tolaki mendukung penuh pembangunan rumah adat Tolaki yang digagas Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi Kendari. Mantan Wali Kota Kendari ini juga menegaskan bahwa antara Lembaga Adat Tolaki dan Yayasan Keluarga Kerajaan Laiwoi Kendari tidak dapat dipisahkan. Mulainya pembangunan Laikaha, Laikaha merupakan simbol daripada keberadaan Kerajaan Laiwoi ini. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak-Bapak Raja dan Sultan, saya kira Bapak semua sudah ketahui bahwa Kerajaan Laiwoi ini sudah kita kenal sejak dulu. Namun demikian ya karena perkembangan sejarah dan pembangunan kita lihat sekarang ini khususnya di Kendari ini, apa yang kita harapkan dengan adanya bukti-bukti fisik keberadaan kerajaan ini, kita hampir-hampir tidak melihatnya, kecuali pusaka-pusaka yang satu persis sekarang ini masih tersimpan dengan baik. Ya, hal ini ya kita pernah memiliki dulu satu istana Raja Laiwoi, tapi karena perkembangan pembangunan sehingga boleh dikata keberadaannya sampai ya saya katakan juga tergusur, tidak, tapi karena ini kita kembali karena pembangunan, kita maklumi ya. Dengan adanya pembangunan Laikaha ini kami harapkan supaya betul-betul wujud daripada pembangunan tersebut dapat kita saksikan dalam waktu singkat, ya. Saya kira demikian karena ya didasarkan atas adanya kebersamaan kita semuanya. Apa yang sudah disimbolkan, ditetuskan oleh Lembaga Adat Tolaki, yaitu Tolaki Mepokuaso atau Tolaki Bersatu, saya kira wujud daripada apa yang kita saksikan pada hari ini. Jadi saya harapkan dengan peletakan batu pertama ini kita akan melihat bagaimana Kerajaan Laiwoi ini supaya dapat segera kita lihat, khususnya bagi generasi baru yang akan datang ini. Ya maaf, saya sekarang ini juga sebagai, saya dikatakan tadi sebagai salah satu kerabat Kerajaan Laiwoi, tentunya saya mengharapkan adanya persatuan, kegotong-royongan dan kebersamaan kita semuanya. Apa yang dikatakan oleh leluhur kita Medulu Mepokuaso, kita wujudkan sini. Kita akan lihat, Lembaga Adat Tolaki akan melihat bagaimana wujud daripada persatuan di antara kita semuanya, kebersamaan kita semuanya. Bagaimana kita Medulu Mepokuaso kita wujudkan dengan pembangunan daripada Laikaha ini. Ya mudah-mudahan Lembaga Adat Tolaki tetap akan mendukung apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Kerajaan Laiwoi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa antara Lembaga Adat Tolaki dengan Kerajaan Laiwoi itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kerajaan Laiwoi itu ya mengurus tradisi kerajaan. Apa-apa yang sudah dimiliki oleh leluhur kita pertahankan terus. Dan demikian juga Lembaga Adat Tolaki ya bertugas untuk meneruskan pelestarian adat budaya Tolaki ini. Ya tidak akan pernah berpisah. Ya saya harapkan kepada kita semuanya, jangan kita menganggap dengan adanya Lembaga Adat Tolaki kita tidak akan memperhatikan lagi adanya Kerajaan Laiwoi. Saya kira justru dengan
kedua lembaga ini, Kerajaan Laiwoi dan lembaga Tolaki, kita akan saling membantu. Silakan Kerajaan Laiwoi tetap melestarikan nilai-nilai luhur daripada kerajaan ini sebagaimana yang telah digariskan oleh garis keturunan kita. Keberadaan Kerajaan Laiwoi tidak bisa dihilangkan. Ya, itu hanya karena peninggalan, karena sejarah. Ya, undang-undang yang menyatakan bahwa dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten-kabupaten lain dan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, hubungan antara keberadaan kerajaan Asisten 1 Pemerintah Kota Kendari Agus Salim mewakili Wali Kota Kendari dalam sambutan sebelum memulai peletakan batu pertama menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kendari sangat merespon dan mengapresiasi pembangunan rumah adat Tolaki Laika untuk menjadi simbol dan identitas pemersatu bagi suku Tolaki di Provinsi Sultra, khususnya di Kota Kendari. Kami dari Pemerintah Kota Kendari, khususnya Bapak Wali Kota, sangat care dan juga sangat merespon kegiatan pembangunan rumah adat ini karena salah satu untuk sebagai era kebangkitan dari suku Tolaki, khususnya di dalam memperkuat kekeluargaan. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua LAT dan juga Ketua Yayasan bahwa ini salah satu untuk mempersatukan keluarga besar khususnya dari Tolaki, Kerajaan Laiwoi, dan juga seluruh masyarakat khususnya yang diposisikan tempatnya di Kelurahan Sambuli. Tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih 4 hektar luasnya ya. Dan mudah-mudahan ini nanti kelanjutannya insya Allah tentu dari Pemerintah Kota Kendari juga sangat merespon dan juga mengapresiasi terkait dengan pembangunan ini. Ada beberapa hal yang juga menjadi pesan-pesan untuk dari Pemerintah Kota Kendari bahwa dengan yang pertama FGD, bahwa tentu kita membutuhkan masukan-masukan, kemudian saran-saran dari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kelanjutan atau mungkin kebesaran dari budaya kita, khususnya Tolaki di masa yang akan datang. Nah, karena dengan adanya bangunan rumah adat, paling tidak memberikan manfaat. Yang pertama, manfaatnya sebagai bentuk identitas suku bangsa. Kalau kita perhatikan dari kurang lebih 300 suku yang ada di Indonesia, salah satunya adalah suku Tolaki. Nah, inilah yang akan menjadi identitas kita, menjadi barometer kita untuk membudayakan, melestarikan budaya Tolaki, karena dengan adanya rumah adat tentu ada ciri-ciri khas yang tersambung di dalamnya. Tidak sembarang membangun ini, tetapi perlu ciri-ciri khas yang memang bisa menjadi adat, apalagi menjadi simbol identitas dan juga pemersatu. Di semua akan dikembangkan dan juga akan ditunjukkan di tempat ini. Kemudian juga rumah adat juga bisa menjadi fungsi sebagai museum. Diharapkan ini menjadi museum karena tentu kita berharap bahwa penyimpanan barang-barang peninggalan leluhur Tolaki mungkin bisa disimpan di situ sehingga menjadi alat untuk merekam jejak apa menjadi sejarah kita sejak dahulu sampai sekarang. Karena pasti anak-anak kita yang mungkin baru lahir, kalau tidak ada informasi yang diberikan, tidak ada identitas yang kita canangkan, mungkin itu akan luntur, tidak bisa dipahami bahwa inilah ada kita yang sebenarnya harus dilestarikan dan dibudayakan. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa simbol-simbol filosofi yang tentu kita berharap sekira tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang seharusnya memberikan masukan
terkait pembangunannya mungkin sudah ada desainnya, tetapi paling tidak menjadi corak sekecil apapun pasti memiliki makna filosofis tersendiri. Mungkin dari atapnya, mungkin dari seperti yang mungkin digambarkan di atas ini, semua memiliki makna dan arti yang sangat strategis, terutama untuk mempersatukan budaya kita ke Tolaki ini, khususnya di Sulawesi Tenggara. Hadirin sekalian yang saya hormati, Untuk diketahui, pembangunan rumah adat Tolaki Laika Aha di Mandobi, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo ini akan dibangun di atas tanah seluas 4 hektar dengan total anggaran diperkirakan sebesar 3 miliar rupiah. Dari Kompleks Blok M Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.